Di rumah sakit, layanan yang aman, cepat, dan bermutu tidak terjadi begitu saja. Semuanya bergantung pada perencanaan SDM pelayanan kesehatan yang tepat, agar orang yang dibutuhkan hadir, siap bekerja, dan mampu menjawab kebutuhan pasien. Secara sederhana, perencanaan adalah proses menentukan apa yang perlu dicapai, bagaimana caranya, siapa yang terlibat, dan kapan pekerjaan itu dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan membantu individu menyusun langkah sebelum bertindak, supaya waktu, tenaga, dan sumber daya tidak terbuang. Di tingkat organisasi, perencanaan menjadi dasar untuk mengarahkan kegiatan agar tujuan bersama bisa dicapai secara lebih teratur. Kalau kita pindah ke konteks rumah sakit, perencanaan SDM kesehatan berarti memperkirakan tenaga seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh layanan. Yang diperkirakan bukan hanya jumlah pegawai, rumah sakit juga harus memikirkan di unit mana mereka ditempatkan. Selain itu, keterampilan yang diperlukan harus sesuai dengan jenis pelayanan, mulai dari layanan dasar sampai tindakan yang lebih kompleks. Perilaku kerja juga penting. Tenaga kesehatan perlu bekerja profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Jadi, perencanaan SDM kesehatan di rumah sakit adalah estimasi tentang berapa orang yang dibutuhkan, di mana mereka bekerja, keterampilan apa yang harus dimiliki, dan perilaku kerja seperti apa yang mendukung mutu layanan. Pengembangan tenaga kerja di rumah sakit tidak berhenti pada perekrutan. Prosesnya bergerak dari perencanaan, ke pelatihan, lalu ke pengelolaan kinerja. Tahap pertama adalah perencanaan untuk kuantitas. Rumah sakit perlu menghitung berapa tenaga yang dibutuhkan agar pelayanan tetap berjalan tanpa kekurangan atau kelebihan personel. Kalau jumlah tenaga tidak sesuai, dampaknya langsung terasa. Antrean bisa memanjang, beban kerja meningkat, dan koordinasi menjadi lebih sulit. Tahap berikutnya adalah pelatihan untuk kualitas. Tenaga yang sudah ada perlu terus diperbarui kompetensinya, agar sesuai dengan perkembangan layanan dan teknologi kesehatan. Pelatihan tidak hanya soal pengetahuan klinis. Komunikasi, kerja tim, dan kepatuhan pada prosedur juga menentukan mutu pelayanan. Setelah itu, rumah sakit membutuhkan manajemen untuk kinerja. Artinya, tenaga yang ada harus diarahkan, dipantau, dan dibina supaya hasil kerjanya memberi dampak nyata. Disinilah evaluasi menjadi penting, bukan sekadar hadir atau tidak hadir, tetapi apakah pelayanan yang diberikan benar-benar efektif dan aman bagi pasien. Sayangnya, dalam banyak situasi, pengelolaan SDM kesehatan masih cenderung administratif dan top-down. Fokusnya sering pada urusan berkas, belum sepenuhnya pada pengembangan kapasitas dan hasil pelayanan. Ada beberapa metode dasar yang dipakai untuk menyusun rencana SDM kesehatan. Masing-masing melihat kebutuhan tenaga dari sudut yang berbeda. Metode pertama adalah Health Need Method. Pendekatan ini berangkat dari kebutuhan kesehatan masyarakat yang harus dilayani. Kalau kebutuhan penyakit, risiko, atau masalah kesehatan di suatu wilayah tinggi, maka tenaga yang direncanakan juga harus menyesuaikan kondisi itu. Metode kedua adalah Health Service Demand, fokusnya pada permintaan terhadap layanan kesehatan yang benar-benar datang dari masyarakat. Artinya, perencana melihat seberapa banyak orang menggunakan layanan, seberapa sering datang, dan jenis pelayanan apa yang paling dicari. Metode ketiga adalah Health Service Target Method. Di sini, rumah sakit atau sistem kesehatan menetapkan target pelayanan lebih dulu, lalu menghitung tenaga yang dibutuhkan untuk mencapainya. Jadi arahnya dimulai dari sasaran. Misalnya target cakupan layanan meningkat, maka kebutuhan tenaga ikut dihitung berdasarkan target tersebut. Metode keempat adalah rasio method. Pendekatan ini memakai perbandingan tertentu seperti rasio tenaga terhadap jumlah penduduk, tempat tidur, atau beban layanan. Keempat metode ini membantu perencana melihat kebutuhan SDM dari sisi kebutuhan kesehatan, permintaan layanan, target pelayanan, dan rasio pembanding. Dalam praktiknya, metode-metode ini bisa saling melengkapi. Perencanaan SDM memberi manfaat yang sangat praktis bagi rumah sakit,
karena membantu organisasi bekerja lebih tertata dan lebih siap menghadapi kebutuhan layanan. Salah satu manfaatnya adalah penataan struktur organisasi. Tugas, fungsi, dan hubungan kerja bisa disusun lebih jelas. Perencanaan yang baik juga mendukung penilaian prestasi kerja, karena rumah sakit memiliki gambaran yang lebih tepat tentang peran dan target setiap tenaga. Selain itu, sistem kerja bisa disempurnakan. Alur layanan menjadi lebih efisien ketika jumlah dan penempatan tenaga dirancang dengan baik. Dari situ, kinerja kelembagaan juga ikut meningkat karena unit-unit di dalam rumah sakit dapat bergerak dengan koordinasi yang lebih baik. Perencanaan SDM juga penting untuk menyusun standar beban kerja. Rumah sakit bisa menilai apakah beban tiap tenaga sudah realistis atau belum. Manfaat berikutnya adalah mengetahui kebutuhan pegawai yang real. Keputusan tidak hanya didasarkan pada perkiraan umum, tetapi pada kebutuhan layanan yang nyata. Perencanaan juga membantu mutasi pegawai, karena perpindahan tenaga bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit secara lebih rasional. Pada akhirnya, semua ini menjadi dasar bagi kebijakan pendayagunaan SDM. Rumah sakit dapat memakai tenaga yang dimiliki secara lebih efektif, merata, dan sesuai tujuan pelayanan. Perencanaan SDM tidak hanya mengatur jumlah tenaga, dampaknya juga langsung berkaitan dengan peningkatan mutu SDM kesehatan di rumah sakit. Ketika tenaga direncanakan dengan baik, akses masyarakat pada layanan yang berkualitas menjadi lebih mungkin tercapai. Rumah sakit juga lebih siap memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kualitas layanannya, karena dukungan SDM sudah dipikirkan sejak awal. Di sisi internal, perencanaan membantu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Artinya, rumah sakit bukan hanya menambah orang, tetapi juga memperkuat kompetensi mereka. Manfaat ini juga terasa pada program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, karena layanan yang dituju membutuhkan kesiapan tenaga yang memadai. Perencanaan SDM yang baik mendukung kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan, sebab edukasi masyarakat memerlukan tenaga yang tersedia dan terorganisasi. Hal yang sama berlaku untuk bakti sosial dan pelayanan luar gedung. Kegiatan seperti ini tidak akan berjalan optimal tanpa perencanaan personel yang matang. Dalam skala yang lebih luas, perencanaan SDM ikut mendorong pemerataan fasilitas kesehatan, karena keputusan penyediaan layanan harus dibarengi dengan kesiapan tenaga pendukungnya. Jadi peningkatan mutu rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana SDM direncanakan, dikembangkan, dan didayagunakan secara tepat. Menurut Green, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu perencanaan aktivitas dan perencanaan alokatif. Perencanaan aktivitas berfokus pada apa yang akan dikerjakan. Jadi, perhatian utamanya ada pada program, kegiatan, dan langkah operasional yang harus berjalan. Dalam layanan kesehatan, jenis perencanaan ini membantu memastikan kegiatan harian, mingguan, atau periodik dapat terlaksana sesuai tujuan pelayanan. Sementara itu, perencanaan alokatif berfokus pada bagaimana sumber daya dibagikan. Ini mencakup tenaga, anggaran, waktu, dan fasilitas. Fungsinya sangat penting karena sumber daya kesehatan selalu terbatas dan harus ditempatkan pada prioritas yang paling membutuhkan. Kalau perencanaan aktivitas menjawab apa yang dilakukan, maka perencanaan alokatif menjawab dengan sumber daya apa kegiatan itu bisa dijalankan. Perencanaan SDM kesehatan juga memiliki landasan regulasi. Salah satunya adalah PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Regulasi ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan perlu diatur dan dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan. Artinya, perencanaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada kesesuaian antara jenis tenaga, jenis pelayanan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Pemerataan juga menjadi kunci. Layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan tercapai bila tenaga terkonsentrasi di satu tempat saja. Karena itu, rumah sakit dan sistem kesehatan perlu melihat distribusi tenaga sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan.
Pada akhirnya, tujuan perencanaan SDM adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang tepat, dengan jenis tenaga yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat. Sekarang kita sudah melihat bahwa perencanaan SDM pelayanan kesehatan mencakup pengertian, langkah pengembangan, metode dasar, manfaat, jenis perencanaan, dan dasar regulasinya dalam mendukung mutu layanan rumah sakit. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga pembahasan ini membantu Anda memahami mengapa perencanaan SDM yang tepat sangat penting bagi pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu.